Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring produksi film kelas 11 materi pelajaran tata kamera. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang eh, kompetensi dasar fotografi. Di materi sebelumnya kita membahas tentang kamera angle, kemudian shot size itu juga dipelajari. Nah, nanti di kelas 11 ini kita akan ulangi lagi tentang kamera movement dan shot size karena memang itu adalah dasar sinematografi yang tidak bisa ditinggalkan. Nanti ada tambahan juga di fotografi dasar. Kita akan membuat sebuah komposisi itu dengan rule of third or of third. Jadi kalau di viewfinder atau di LCD itu kan ada gridnya, ada kotak 9 itu berfungsi sebagai untuk kita memudahkan kita membuat komposisi. Itulah yang disebut dengan rule of third. Jadi kita memotret gambar itu dengan menggunakan komposisi yang baik dan benar. Kita sesuaikan dengan komposisi di rule of third. Di situ ada titik-titik, kita bisa sesuaikan berdasarkan titik-titik tersebut. Nah, untuk materi yang pertama kita akan lihat dulu ini tentang jenis kamera ya. Di sini ada slide presentasi yang saya sudah buat. Ini ada slide kamera, slide tentang jenis-jenis kamera. Jenis-jenis kamera. Jenis-jenis kamera ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada jenis kamera ini, kita langsung ya. Nah, di sini ada menurut ukuran filmnya ada kamera 135, kamera 120 dan kamera format besar atau medium. Kamera biasanya digunakan untuk para profesional. Nah, sebelum kita memulai ke materi jenis kamera tadi, kita harus mengenal apa itu fotografi kan. Nah, fotografi itu apa? Sebenarnya fotografi itu berasal dari dua buah kata dalam bahasa Yunani, yaitu grapos yang berarti cahaya dan grapos maksud saya berarti melukis, foto seperti cahaya, berarti adalah melukis dengan cahaya, melukis dengan sinar. Tapi kenapa disebut dengan melukis sinar? Karena memang kan dulu sejarahnya video itu menggunakan slide atau foto itu menggunakan roll film slide. Jadi itu dibentuk gambar di slide itu karena adanya cahaya yang masuk yang ditembakkan ke bidang slide tersebut, roll film tersebut. Jadi akhirnya muncullah gambar tuh. Nah, jadi fotografi tidak akan jadi tanpa adanya cahaya, itu kesimpulannya. Nah, ini adalah gambar fotografi pada waktu itu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwasannya foto terjadi karena cahaya yang jatuh pada permukaan media perekam atau film yang sehingga menjadi sebuah citra di perekam tersebut. Jadi timbul reaksi kimia ketika cahaya itu jatuh pada permukaan bidang perekam tersebut, media perekam tersebut. Kemudian yang kelima, nah ini tadi prosesnya yang dengan kamera yang lama tadi. Jadi cahaya yang masuk, kemudian jatuh pada sebuah bidang film atau slide di dalam kamera. Nah, ini adalah kamera analog, kamera lama. Jadi penampakannya seperti ini. Jadi bagian-bagian kamera ini nanti saya akan tampilkan di sebuah video tutorial pendek. Video pendek apa saja bagian-bagian kamera yang yang biasanya kamu ketahui atau yang biasa kita lihat di sekitar kamera tersebut. Gunanya apa? Nanti ketika kalian mengoperasikan kamera, kalian tahu penggunaannya untuk apa. Nah, ini masih menggunakan menggunakan film. Jadi cahaya yang masuk dari sebuah gambar ini ditembakkan ke dalam film ini. Nah, kemudian dia
terjadi reaksi kimia sehingga menghasilkan gambar. Simpelnya seperti itu. Nanti kita akan membahas ada ASA, ada ISO, kemudian ada diafragma. Jadi banyak faktor dalam sebuah media perekam itu kemudian bisa menghasilkan gambar. Nah, ini adalah istilah under, over, ataupun gambar yang pas, yang sesuai exposure dan exposure-nya. Mana yang bisa kita lihat gambar itu under atau over atau pas gambar. Nah, pengaturannya over kita bisa lihat ini. Ini over. Nah, ini under. Kemudian yang ini yang paling pas ya. Pengaturannya kalau di kamera digital jelas. Kamera DSLR itu ada 3 pengaturan. Ada kita mengatur diafragma, kemudian kita mengatur ISO, dan kemudian ada kita bisa mengatur juga exposure-nya ya. Jadi ada tiga yang bisa kita atur situ. Ada kita mengatur shutter speed, maksudnya shutter speed, diafragma, dan ISO. Nanti ada satuan f-stop di pengaturan diafragma. Nanti kita akan mengenal bukaan diafragma itu. Ketika bukaan diafragma kecil, maka nilainya besar. Bukaan diafragma besar, maka nilainya kecil, dan sebaliknya tadi. Bukaan diafragma apa? Ya itu tadi, cahaya yang masuk ke dalam kamera yang diatur oleh diafragma. Ada diafragma yang mengatur itu. Kemudian, nah, sesuai dengan komputasi dasar tadi di silabus tadi, kita harus memahami bagian dari kamera. Bagian kamera seperti kamera video kemarin sama. Pertama ada badan kamera atau kamera body, kemudian juga ada lensa kamera, dan tempat media perekamnya. Kalau di kamera video itu namanya VCR-nya. VCR, video cassette recorder di kamera video, sama 3 bagian, badan kamera, lensa, dan tempat media perekamnya. Kalau di video namanya VCR. Nah, kita ke jenis-jenis kameranya. Jenis kameranya ada 3, satu yaitu kamera 135, ini paling sering kita gunakan. Kemudian kamera medium 120, medium format kamera. Dulu pertama diciptakan oleh Kodak ya. Kemudian ini paling juga digunakan. Yang terakhir itu kamera format besar, biasanya digunakan oleh para profesional nih, medium format kamera. Nah, ini gambarnya direct vision, seperti gambar yang tadi kamera analog, langsung dari gambar kemudian masuk cahaya dipancarkan ke dalam media perekam. Jadi terjadi reaksi kimia di dalam film tersebut dan akhirnya menghasilkan gambar seperti yang di potret. Nah, ini paling sering kita gunakan kamera 35 mili. Kalau di video itu dulu ada 8 mili untuk kamera film, 16 mili itu, dan 35 mili. Kemudian, karena perbedaannya apa? Perbedaannya filmnya itu lebih kecil, 16 mili lebih kecil, 8 mili lebih kecil lagi. Kalau sekarang mungkin bisa diistilahkan kalau di digital malah kita muncul istilah apa? Istilah full frame ya akhirnya ya. Nah, ini ada kamera TLR, kemudian ada medium format kamera, biasanya digunakan untuk para profesional. Ini kamera view kamera dulu di abad 20-an ya, 1920 banyak menggunakan view kamera model seperti ini. Nah, ini view kamera. Nah, masuk ke dalam jenis lensa. Sebelum masuk ke jenis lensa, saya akan memperlihatkan ini apa namanya, sebuah video tentang bagian dari kamera.
ya, rule of third. Rule of third. Nah, ini dia. Ini adalah rule of third. Rule of third. Rule of third. Nah, rule of third ini bisa dilihat kan? Ini adalah rule of third. Nah, rule of third ada 4 titik dengan 9 kotak. Jadi ada 4 titik dengan 9 kotak, ada 4 titik. Nah, ini satu. Dalam viewfinder sebuah kamera kamu bisa melihat ada garis-garis berjumlah 9 kotak ini. Nanti di titik-titik ini kamu bisa membuat sebuah komposisi gambar yang menarik dengan menempatkan objek itu di antara atau pada titik-titik ini. Akan saya loading dulu, akan saya lihatkan dulu, saya load dulu, bentar. Akan saya perbesar. Contohnya ini, contohnya gambar dari seekor citah atau singa, citah nih, citah. Bisa dilihat citah, seekor citah. Nah, pada titik sebelah kiri kepala, leher tempatkan pada titik paling atas, kemudian badan dan kaki di sebelah kiri bawah. Sedangkan arah memandang dia beri komposisi dan ilalang 2 kotak yang kosong. Jadi yang terpakai adalah sepertiga sebelah kiri saja. Dan ini ada juga lagi nih, kalau bisa lihat. Nah, seekor capung diletakkan pada titik yang atau kotak yang paling sebelah kiri, dan 2 kotak sebelah kanan ini kosong. Bagaimana kalau titik ini tengah? Apakah capung ini tengah? Apakah jauh lebih bagus? Bisa kita coba nanti. Jadi intinya adalah kita menempatkan pada titik-titik ini ya. Kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, ini dia ada sepeda ini. Nah, sepeda ini pada titik yang sebelah kanan bawah, sedangkan jendela adalah pada kotak titik yang sebelah kiri. Jadi terlihat sangat menarik sekali. Bagaimana kalau sepeda? Tugasnya kalian membuat sebuah foto dengan boleh landscape atau portrait dengan komposisi rule of third yang benar. Terus yang kedua, kalian membuat video itu dengan temanya itu kemerdekaan, kemerdekaan ya. Kalau fotonya dengan tema Hari Merdeka. Nah, saya ulangi lagi, untuk tugas di materi ini adalah kalian membuat foto baik landscape atau portrait itu dengan tema foto Hari Merdeka. Kemudian untuk video kalian dengan tema kemerdekaan. Ini saya zoom dulu. Oke, membuat foto dengan tema kemerdekaan, kemudian dengan komposisi raw of third yang baik, temanya Hari Merdeka, sedangkan video pendeknya minimal 2 menit dengan tema kemerdekaan. Jangan lupa menggunakan short size, kamera movement dan komposisi yang baik. Kalian ingat-ingat bagaimana kita menggunakan headroom, menggunakan looking room yang baik, kemudian kita menggunakan pergerakan kamera baik, terus kemudian shot aksi reaksi ya. Jangan lupa rumus Einstein yang dulu pernah kalian pelajari untuk mempermudah pengambilan gambar. E sama dengan MC kuadrat. Stabilis, medium, close. Mungkin sekian itu saja. Itu tadi penugasan serta materi. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, diupload di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.